Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad dan di sini ada Coach Billy di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Hari ini edisi spesial nih teman-teman sekalian. Kenapa? Karena semuanya ini adalah sepupu-sepupu saya. Jadi saudara sepupu saya sendiri dan ini sangat senang banget. Ini sepupu-sepupu pada diterima di kampus-kampus yang ternama, klaster 1 banget. Dan insya Allah ya bisa menjadi batu pijakan mereka untuk masa depan. Dan kali ini juga edisi spesial karena biasa kita hanya sama anak-anaknya tok dan sama konselor, tapi di sini bukan sama konselor tapi sama mamah-mamahnya. Jadi yang notabene adalah tante-tante saya sendiri. Jadi matur nuwun Tante Lilis, Tante Melda, Tante Boleh Nur. Maaf ganggu tidur siangnya, ganggu tidur siangnya. Siap. Jadi di sini seperti biasa kita akan coba berbagi ke teman-teman yang nonton gimana sih perjalanan mereka untuk masuk ke kampus tujuan mereka, dan tanpa panjang lebar, yuk kita coba diskusi. Pertama ke Devina dulu deh. Devina boleh kenalan dulu deh sama ini netizen. Monggo Devina. Halo, perkenalkan nama saya Alvina Firdausi. Jadi SMA-nya di mana, Vin? SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Muhammadiyah. Di sana rankingnya gimana, Vin? Pas waktu di sekolah, Vin, di SMA? Lumayan sih, Mas. Lumayan itu, nah ini semuanya ini pada humble semua ini. Lumayan itu ranking berapa, tuh, Vin? Nanyanya diganti dapat kuota SN apa enggak gitu aja. tapi di sekolah ranking berapa, Vin? Kalau keseluruhan kurang tahu, Mas. Lupa itunya. Tapi dapat kuota. Tapi dapat kuota. Kalau di kelas rankingnya berapa di kelas? Di kelas 10 besar insya Allah. 10 besar ini berapa? 3, 5 besar, 5. 7. Oh 7, Alhamdulillah. Karena biasa kita tuh ngomong 10 besar tuh kita tanya lagi taunya ranking 3, Vin, ranking 2. Ranking 4 itu. Siap. Jadi kemarin ada kuota SNMPTN ya, Vin ya. Itu dipakai daftar kemana, Vin? SNMPTN-nya, Vin? SNM-nya di ITS. ITS. Siap. Dua pilihan ke ITS semua dua-duanya? Iya, dua-duanya di ITS. Siap. Dan SN? Apa SN yang kemarin coba diambil? Yang SNM itu ambil statistik sama teknik biomedik. Statistik sama, oke, siap. Terus SN-nya nggak keterima ya, Vin ya? Belum berhasil ya di SN-nya ya? Belum rezekinya, Mas. Belum rezeki, ya. Keren jawabnya Boleh Nur. Bukan belum berhasil, tapi belum rezekinya. Terus kalau SB-nya daftar kemana, Vin? Sama ITS juga. Masya Allah, emang cinta mati sama ITS atau dari Boleh Nur kayaknya nih ya? ITS main pokoknya. Siap. Daftarnya kemana, Vin? Di SBMPTN-nya? SBM-nya tetap ambil statistik sama itu biomedik. Diganti dulu baru statistik. Oh, biomedik dulu baru statistik. Oke. Dan SB-nya hasilnya gimana, Vin? Juga belum itu, rezekinya di situ. Masya Allah, jawabnya keren. Dan akhirnya masuknya lewat jalur mana, Vin? Mandiri. Siap. Di ITS ya, Vin ya? Iya, Mas. Nah, ini adik-adik sekalian. Jadi kita dapat sampel, alhamdulillah, yang masuk lewat seleksi mandiri di ITS. Seleksi mandirinya yang ada tes tambahannya ya, Vin ya? Bukan hanya UTBK tok ya? Iya. Sama TPA-nya ya, TPA-nya? Iya, TPA aja. Oke. Mungkin nanti kita balik belakangan ya, Coach ya, setelah perkenalan ya, Coach ya. Iya, Mas. Siap. Keterimanya di mana, Vin? ITS jurusan apa, Vin? Keterimanya di teknik biomediknya, alhamdulillah. Teknik biomedik. Masya Allah, ini sebagai saudara sepupu saya berdosa nih, Coach Billy nggak tahu jurusannya saudara sepupu sendiri. Kalau biomedik itu kayak gimana, Vin? Karena dulu kayaknya zaman saya belum ada biomedik. Biomedik itu belajar apa ya, Vin ya, kira-kira, Vin? Lebih ke alat medis gitu loh, Mas. Alat medis. Iya. Pengaplikasiannya gitu. Siap. Inspirasinya pengen masuk ke biomedis karena ngelihat teman, ngelihat internet, atau gimana, Vin? Enggak, saya pengen sendiri, kayaknya asik gitu kalau misalkan bisa menciptakan sesuatu, bantu orang-orang yang
memudahkan orang-orang juga yang kayak misalkan ronsennya lama nunggunya gimana kayak gitu loh Mas. Oh, pengalaman pribadi di kayaknya ya. Siap, Vin. Jadi, bikin teknologi sendiri. Siap. Makasih, Vin. Sekarang ke De Alvin. Masya Allah, dua-duanya sama-sama Vin, panggilnya nggak enak ini. Nanti salah. Monggo De Alvin, silakan De Alvin. Al dulu jadi. Siap. Iya bener, Al. Siap De Alvin. Monggo De Alvin, kenalan De Alvin. Namaku Alvin Givari, biasa dipanggil Alvin. Jadi SMA-nya Vin? Kan sama-sama Vin. SMA Negeri 1 Sidoarjo. SMA Negeri 1 Sidoarjo. Di sekolah gimana Vin? Rankingnya Vin? Ranking kelas apa ranking semua ini? Kalau ranking, Dua-duanya. ya dua-duanya dong. Asik. Kalau ranking kelas sih mungkin 9 ya, kalau nggak salah. Oke, kalau ranking overall? Sekolah 130-an deh kalau. 130. Kemarin dapat kuota SNMPTN, Vin? Dapat. Daftar kemana? ITS. ITS. Dua-duanya ITS juga? Ya, dua-duanya ITS. Masya Allah, semuanya ITS, semua Coach Billy siap. ITS-nya kemana, Vin? Daftarnya, Vin? Yang pertama sistem informasi, yang kedua teknik komputer kalau nggak salah. Ya. Teknik komputer. Emang suka ngoprek komputer atau suka main game nih? Kayaknya beda tipis ya? Ya kayaknya beda tipis ya Mas. Beda tipis. Tante Lilisnya ketawa. Oke. Semakin mengukuhkan. Siap. SNMPTN-nya gimana, Vin? Hasilnya, Vin? Belum keterima Mas. Siap. SB-nya daftar kemana? Sistem informasi pilihan pertama, yang kedua teknologi informasi. Siap. Ya, dan SB-nya hasilnya keterima di? Terima di pilihan kedua, teknologi informasi. Alhamdulillah, teknologi informasi. Alvin, mungkin boleh di-share ke teman-teman sekalian yang belum tahu teknologi informasi. Ini memang beda sama teknik informatika ya, Vin ya? Iya sih, beda emang. Siap. Mungkin bisa di-share dikit kenapa milih ini teknologi informasi, Ini karena aku lebih ke IT gitu loh, kayak tertarik ke teknologi. Siap, tertarik ke teknologi. Ini bikin channel YouTube juga nggak, Vin? Enggak. Oh, belum. Abis ini ketagihan kayaknya abis ini. Siap. Kalau di ITS mulai ospek kapan ya, Vin ya? Belum mulai ya? Tanggal 15. Oh, 15. Jadi siap. Jadi nanti barengan sama Vina ya, ospeknya ya, barengan ya. Siap. Makasih Vin. Tante Melda boleh, ini Emirnya mohon maaf adik-adik sekalian, Emir Emirnya ospek. lagi ospek, sudah mulai ospek. Tante Melda boleh Emirnya ospek mulai jam. Anji, boleh dikenalin. Halo. Tante Melda, kalau Emir sekolahnya di mana, Tante Melda? SMA-nya Emir sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya, Semala ya. Siap. Di sekolah SMA Negeri 5. Siap. Di sekolah ranking nggak, Tante? Kalau di Semala nggak ada ranking, jadi semua dianggap sama semua. Jadi kita kalau tanya bu gurunya, kalau ambil rapot nggak sama semua gitu. Habis anaknya kemampuannya sama semua. Siap. Semua. Kalau pokoknya katanya mesti gitu, nggak ada ranking di sana, nggak boleh. Anji. Iya sih, di Jakarta juga Alizar juga gitu, Tante. Jadi kalau kita tanya ranking, Anji, gimana, Tante? Monggo, Tante. nggak boleh katanya, gak boleh sama ranking. semua anak di sini. Oh. Sama semua anak di sini pinter-pinter katanya, gurunya seperti itu. Kalau SNMPTN kemarin dapat undangan nggak, Tante? Dapat kuota? Ya enggak, dia kan pengennya ke kedokteran, milihnya FKUI sama FK UNER. Jadi ya nggak rezeki kan, berat semua itu saingannya kan. Sekolahan kan jatahnya cuma berapa orang. Ya udah, akhirnya ke SBMPTN. Enggak, ternyata SBM milih itu lagi FK semua dua-duanya. Terus ya udah, akhirnya nggak rezeki lagi, terus ikut mandiri semuanya. Akhirnya alhamdulillah Emir itu keterima di 5 perguruan tinggi negeri. Masya Allah, 5 masuk jadi ya keterima di UNER, FK, di Unbra, FK juga, terus di ITB Pertambangan, pilihan pertama, terus di UGM Teknik Sipil. Kan pilihan pertama FK nggak keterima, keduanya yang Teknik Sipil. Terus
apalagi ya? Yang Oh, kelima. ITS, ya teknik elektro. Masya Allah. Terus yang diambil yang mana Tante? Kelima-limanya. Ya tetap sesuai keinginannya Mas Rizat masuk ke dokteran. Nah, Tante kan tetap pengen dia tetap ke Tante, jadi ya di UNER aja, di Surabaya aja. Alhamdulillah. Jadi Ya. tetap di Surabaya aja. Jadi FK. Pengawasannya kan gampang. Masya Allah. Siap, pengawasannya gampang. Siap. FK-nya dua, FK UNER sama FK Unbra Brawijaya. ya. Nah, jadi FK UNER. Waduh, selamat Tante. Kalau siap. Sekarang mau nanya ke mamah-mamahnya nih. Pertama ke Tante Lilis dulu deh. Tante Lilis, gimana Tante Lilis perasaannya Tante Alvin diterima di ITS Teknologi Informasi setelah perjuangan panjang dan keterimanya di SBMPTN lagi Tante Lilis. Monggo Tante, Ya. gimana Tante? Ya sangat bersyukur, alhamdulillah rezeki nih dari Allah, ini benar-benar rezeki. Tapi pas tanggal 14 itu kan buka web Tante ya. Nah, Iya. webnya itu kan kelihatan hasilnya diterima. Itu Tante di sampingnya Alvin atau enggak Tante? Enggak, saya masih belum, kan jam 3 sore ya. Jam 3 sore, jam 3. Ya. Masih sedikit kelupaan, tapi Alvin ini sudah teriak dulu. Sudah teriak di atas gitu. Oh. Ada apa Vin? Gitu. Ya Allah, kakak masuk gitu. Alhamdulillah, sujud syukur, jangan teriak-teriak. Oh, itu sama Om Hada juga di rumah, Om Hada? Iya, di rumah semua. Alhamdulillah. Terus reaksinya gimana? Sampai sok aku ngecermah gitu. Ya, terlalu excited, senang. Sampai gemeter ya. Alhamdulillah. Kalau Alvinnya nangis nggak Tante? Ya itu tadi gemeter. Malah aku gemeter mah minum banyak, minum air. Gemeter. Alhamdulillah. Berarti sampai sepengennya itu. Coach, ini adalah keistimewaan Coach. Biasanya kita kalau nanya anak mereka pada jaim Coach. Enaknya nanya mamahnya, nggak mungkin bohong. Ya. Enggak, tapi saya juga pengen tahu Mas, kenapa kok jadi exciting banget, jadi seneng banget. Apa karena memang dari awal Alvin atau mamanya Alvin ini pingin ke ITS atau gimana itu? Ya, sebenarnya kalau pilihan tuh terserah anaknya, saya tuh enggak, papanya juga enggak harus ke sana, harus ke ITS, harus kemana gitu. Tapi dia sudah dari awal tuh ITS ya. Orang waktu ngisi itu dia ngisi sendiri, jadi jadinya ya ini ya oke lah, wis terserah, pokoknya yang kamu sukai, bukan yang kalau ini aku pasti masuk gitu, nanti malah nggak dimasukin gitu. Jadi syaratnya yang kamu minati benar-benar gitu. Tapi karena mohon maaf tak potong, karena kecewa mendalam nggak dapat SN, akhirnya terus begitu diterima di UTBK, wah exciting banget gitu. Iya, gitu juga. ya memang ditunggu-tunggu ya, bisa masuk dengan jalur itu, karena SNM-nya sudah nggak masuk ya, sudah nggak rezekinya di situ. Jadi ya alhamdulillah banget itu di SBMPTN, apa namanya tadi ya? SBMPTN. PK ya. Bin, sakit nggak Bin ditolak sama SN Bin? Tapi milihnya sama itu, ITS ke ITS lagi ya. Ya. Sakitin padahal dan sama ITS itu ditolak. Itu udah gak terlalu berharap besar sih sama SNM-nya. Udah kayak kelihatan gitu. Udah banyak yang lebih Ini mungkin juga catatan Mas buat semua adik-adik yang nonton ya, Smart Generation semua. Kelihatannya kuncinya supaya bisa diterima di PTN Klaster 1 itu SN-nya nggak usah berharap. Itu beneran kan, kemarin kita collab sama yang ranking 3 tuh, ranking 3 SMA favorit. Ini kebetulan kalau Alvin kan yang Coach Billy tahu SMA 1 Sidoarjo kan juga SMA favorit itu kan ya. Kemarin kita sama SMA 2 Lumajang kan juga ranking 3, nggak diterima di IPB, dan dari awal memang ya juga nggak berharap, sama kayak Alvin nggak berharap adalah. Jadi nanti tahun depan yang ikut SN dan ngerasa bahwa benar-benar kepingin diterima di PTN Klaster 1, nggak usah berharap SN-nya gitu kan, kejar yang lain aja, kejar lewat
UTBK-nya atau mandirinya. Buktinya banyak yang diterima itu. Ji. Kesimpulan yang ngaco ya. tapi masuk akal juga karena kuncinya kan move on-nya itu ya. Kalau Yap. kita terlalu berharap gagal move on tuh bahaya banget kasarannya. Betul. Kita sudah banyak collab. Siap. Ke Tante Melda. Tante Melda gimana Tante perasaannya Tante? SN belum rezeki, SB belum rezeki, tadi ke 5 PTN dan 5 PTN ternyata jalur mandiri diterima semua. Ya, kalau tante karena memang tahu kedokteran itu sulit banget. Itu tahun 2011 kakaknya Emir Edwin kan mau masuk kedokteran 9 tahun yang lalu. Tante antar ke SIMA UI, belum online seperti ini ke Jogja kemana. Itu juga sulit nembusnya dengan ternyata ya ini tetap rezeki Mas Rizat, tetap rezeki. Susah kan nembusnya gitu loh. FK itu kan ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah banget tuh bersyukur. Tapi Tante pas waktu SB hasilnya nggak keterima itu Tante gimana? Deg-degan atau masih ada banyak jalur lain atau gimana Tante? Enggak, Tante sudah karena pengalaman dari teman dari apa gitu aja. Udah kan sekarang PTN itu kan SBM-nya cuma sedikit persentasenya. Memang cari duit buat untuk kita ngomong terus terang aja. Jadi Tante aman. teman-teman yang pinter-pinter pun masuk gitu. Jadi Tante masih pede aja. Bismillah gitu aja. Udah. Siap. Mas Nadim, ini yang ngomong bukan saya tapi tante saya Mas Nadim. Dan gak bakalan diedit ya Mas, aman ya. Oh, berarti pas satu SB belum keterima masih pede ya Tante ya? Jadi persiapan untuk itu. Iya, Tante yakin insya Allah moga-moga bisa. Jadi, Tante yang jalur mandiri di 5 PTN lain itu pakai tes semua atau dari UTBK aja Tante? Ada yang pakai tes, ada sebagian pakai tes, ada yang pakai UTBK. Tante lupa Tante. Kayaknya Umbra itu pakai tes juga kayaknya. Umbra pakai UTBK. ITB juga kombinasi seingat saya Mas. Ya, kombinasi ya. Kombinasi UTBK. Kalau yang di UNER Tante, yang diterima UNER di juga pakai tes kelihatannya. Oh. Tes online ya Ibu yang ya. Di UNER tes, yang di UNER tes. Yeah. Yang di UNER tes. Jadi ada ini UTBK aja atau UTBK dengan tes gitu. Dan tes di UNER-nya itu sebelum SBMPTN ya, sebelum UTBK ya Tante ya? Sebelum tes UTBK ya jadwalnya? Oh enggak. Setelah semua. Berarti itu yang sebelum itu internasional kita nggak daftar Mas. Karena internasional itu mahal banget. Siap. Internasional. Berarti Tante Melda ini kasarannya pas mahal, UTUKS-nya bulan semesternya juga mahal. Siap. Oh, makanya tadi kesimpulannya cari duit di situ. Kesimpulannya cari duit di situ. Yeah. Tante, berarti kan SB kan gagal ya Tante ya. Berarti itu kan perasaan Emir gimana Tante? Padahal masih ada tes mandiri lainnya tuh. Apakah cepat move on-nya atau move on-nya agak lama atau gimana Tante? Pas satu Emir belum beruntung di SBMPTN. Waktu pengumuman mesti nangis. Aku nggak keterima Mang ya, nggak apa-apa. Bismillah, masih ada jalan lain. Ya kan namanya orang tua kan membesarkan hati anak Mas Rizat gitu aja. Tapi ini hebat ya Coach ya. Tantanya nggak deg-degan, pede karena bekal informasinya kuat ya bahwa dari teman-teman. Makanya nanti juga harus diulik ini mama-mamanya Mas. Ini kelihatannya latar belakang mama-mamanya ini netizen juga harus pada tahu ini kenapa kok bisa ya memotivasi lah putra-putrinya itu supaya benar-benar bisa kuat. Itu nanti juga harus diulik ini. Kelihatannya background-nya dulu juga petarung semua ini. Berjuang masuk PTN juga ini kelihatannya Mas. Kalau masuk situ kayaknya 1 jam nggak bakal cukup nih. Kan bebas bisa dibuat potong 2 seri. Jadi mini series. Siap. Masuk ke Bule Nur, gimana Bule Nur perasaannya ketika SN belum rezeki, SB belum rezeki, terus gimana caranya nyemangatin Vina supaya alhasil keterima di ITS? Bule Nur itu mungkin pertama gimana perasaannya ketika ngelihat Vina lolos di ITS biomedik, Bule Nur? Nangis, bodoh nangis ya. Oh, Vinanya nangis. Vina nangis, seneng. Kita sujud syukur bareng. Saya juga nangis, seneng. Kita sujud syukur bareng. Berarti itu bukanya barengan ya? Buka pengumumannya barengan?
Iya, saya Mama di dampingi. sebelahnya Vina. Siap. Beda ya anak perempuan sama anak laki, Mas. Oh iya iya iya. Kalau kalau Alvin buka sendiri di atas, kamar Bukan dikunci sendiri kayaknya di nih. atas. Ya. Padahal biasanya anak laki deketnya sama mamanya. Oh gitu. Masa Mas Risan nggak gitu, kok gitu? Mestinya iyalah. Kalau laki kan deket sama mamanya gitu. Tapi Bu Nur melengkapi juga Bu Nur, perasaannya gimana Bu ketika SN belum keterima, SB juga belum rezeki, itu deg-degan atau masih kayak Tante Melda masih pede, masih banyak jalur lain nih, nah gitu Bu Nur. Soalnya beli ini bebannya juga beban psikisnya itu berat kan. Kakaknya kan di sana semua sudah gitu. Ya kan, 2 kakaknya kan sudah di sana. Terus Kak Mira juga kan malah dapat S2-nya free dari ITS itu. Ya kan. Jadi ini saya justru tuh udah sampai ya Allah ya Allah. Masuk gitu loh. Terus nanti kan dia memang semuanya tuh udah nggak apa-apa di sini sudah dimasukin formulir tapi ya tuh sama kayak kakak-kakaknya itu loh. Ya jadi asli ngone sing akeh iki koyo. Iya. Siap. Kalau Devina pas waktu SB nggak diterima rasanya gimana Devina? Patah banget, sedih banget atau gimana Devina? Atau masih semangat? Jujur ya Mas, waktu SB itu rasanya lebih lega ketahuannya ada SNM. Apa ya? Udah diniatin saya bilang mintanya itu apapun hasilnya nanti minta tolong diluaskan. Itu saya yakin itu yang terbaik buat saya gitu. Jadi waktu pengumuman lega sendiri kayak alhamdulillah ini bukan rezekinya kayak gitu. Ayo belajar lagi. Wah keren, berarti cepat ya move on-nya. Nah pas waktu mau ngeklik pengumuman mandiri ITS-nya ini deg-degan banget nggak Vin? Enggak, soalnya langsung keluar Mas. Jadi awalnya itu cuman mau nyoba aja kan jam 4 pas kepencet terus keluar langsung kaget udah ternyata gitu. Sebentar coach, monggo coach lanjutin coach. Oke. Jadi ini nanya ke adik-adik ini Alvin sama Vina. Waktu diterima itu saling komunikasi enggak? Ini kan sepantaran semua ini 3 orang ini. Saling komunikasi atau enggak? Cuek-cuek aja lah, biarin gitu. Terutama Alvin nih, misalnya Alvin kan diterima di SB itu nanya enggak ke kakak? Ke kakak ya, ke kakak semua ya? Mama ya, ke kakak-kakaknya nanya enggak Alvin? Enggak sih aku bilang ke mama aja, mama yang tanya aja gitu. Nggak ada grup keluarga? Ya ada sih tapi ya. Kan biasanya ada tuh grup anak-anak keluarga itu. Oh, kalau itu nggak tahu sih, nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada ya. Jadi yang malah yang gosipin mama-mama ini berarti. Ya. Pak Billy, Alvin itu waktu dia keterima duluan kan ya judulnya. Dia ke sini tuh, Vin kamu tenang aja Vin, kamu pasti bisa gitu. Menyemangati kakaknya ya malahan ya. Adik. Oh adik ya. Oh iya. Bingung ini. Saya bingung urutannya soalnya kebanyakan sih. Mana yang adik, mana yang kakak. Oke, berarti Vina adiknya Alvin ya. Adiknya Pak Hada kan Bu Nur. Oh iya. Kalau Tante Melda apa? Adik apa? Kakaknya Pak Hada. Oh kakaknya. Berarti Emir nganu, kakaknya Alvin ya, berarti yang paling tua. Iya. Bingung Mas, kebanyakan keluarga Mas. Aman coach, kita kalau lebaran juga sama ya Vin ya kayaknya juga. Tapi ini Mas Rison nggak boleh lupa urutan. Wah ini gawat, ini beban. Monggo coach, tadi sampai mana coach? Silakan coach. Sampai mana? Saya nanya aja itu sih. Kemudian ini yang saya pingin ulik juga. Ini kelihatannya mamanya juga cerita latar belakangnya sedikit juga menarik ini Mas buat Monggo, silakan, kan barangkali yang nonton ini nanti kan juga ada orang tua biar kemudian punya gambaran deh sebagai orang tua ketika menyemangati kayak tadi Mama Lili sudah nyampaikan itu terserah anaknya, tetapi paling tidak saya yakin lah beliau-beliau ini juga dulu pernah berjuang ketika meraih mimpinya itu kayak apa, mungkin bisa diceritakan sedikit lah mama-mama ini. Monggo dari siapa dulu lah, saya nggak berani nih Mas menunjuk yang siapa mana dulu lah. Mas Rita aja yang nunjuk. Monggo, ini berarti kuliahnya di mana gitu ya?
Coach Philip? Ya mungkin waktu berjuang dulu kan mesti itu diceritakan ke anak-anak itu Mas kan. Oh, Nggak boleh. mungkin lah gitu kan. Boleh. Dari Tante Melda dulu deh, Tante Melda. Gimana Tante dulu backgroundnya Tante Melda? Maksudnya sampai punya mindset sekuat itu, SN, SB belum diterima, wah cuek, masih pede. Nah gitu, dulu kayak gimana Tante backgroundnya tadi? Alhamdulillah, saya dulu juga alumni Smala, alumni Siap. UNER juga. Oh Saya. sama, sama Sekarang persis. jadi kebetulan teman-teman kan banyak. Jadi ya kebetulan SMA paling favorit kan di Surabaya Semala. Saya berusaha anak-anak saya semua masuk SMP favorit, SMA favorit. Paling nggak paling pinternya dia nggak di sana tetap pinter gitu loh. Jadi Oh, saya berusaha. Jadi kalau nggak pinter dia tetap ada pinter juga kok dibandingin anak sekolah lain. Itu saya berusaha benar. seperti itu. SMP-nya berarti SMP 1 ya Mama Melda, adik SMP Emil. 1 ya, terus SMA-nya SMA 5 sama SMA 2 ya. Terus siap. kuliahnya saya berharap kalau sudah dimasuk di SMA komplek pasti masuk perguruan tinggi negeri. Oh, kalau dulu masuk ke UNER-nya lewat mana Tante? Dulu zaman dulu ada apa ya? Ya jalur kayak SBM gitu. Jadi Oh, SBM teman betul. saya itu di SMA 5 38 anak yang nggak masuk negeri cuma 3 anak, 35 masuk negeri yang jadi dokter 10. Jadi teman saya satu kelas yang jadi dokter itu 10. Jadi saya punya jadi yang nggak masuk negeri cuma 3 anak. Yang masuk Jember gitu-gitu yang nggak top cuma 5 anak. Yang lain 30 itu masuk ITB, UI, ITS, UNER. Oh, ini enak Coach, kalau misalnya sakit nggak usah bayar Coach, tinggal Zoom sama temennya ini. Ada 10 dokter. Siap. Oke. Kalau Tante Lilis gimana Tante? Share sedikit Tante backgroundnya. Alumni UNESA kalau sekarang. Unesa. Oh ya itu ya ikut tes juga, namanya apa dulu namanya? PTM UMPTN apa ya? MPTN. Ya. Iya, tapi sebenarnya Tante itu kan beda dari sebenarnya keluarga Tante itu UIN semua. Iya. Semua. Jadi kepengen beda gitu sama ayahnya Tante atau apa kalau panggil itu terserah pokoknya kuliah. Karena sempat merasa males nggak mau kuliah. Ngapain nggak mau kuliah, nanti kamu malu loh sama saudaramu sendiri, nanti akan menyesal gitu. Oh ya udah, aku mau beda, nggak mau di UIN gitu. Jadi ya ikut tes tuh juga di UNTAK itu. Ya masuk, alhamdulillah. Tapi jadi gurunya anak-anak sekarang. Alhamdulillah. Siap. Minimal benang merahnya dapat tuh Mas. UNESA itu kan dulu namanya IKIP. Institut Keguruan, jadi sekolahnya guru. Siap. Tapi ini dua mama udah dapat role modelnya sih, udah ada gambarannya nih. Tapi penasaran, Alvin pernah dengar nggak cerita itu dari Tante Lilis? Nggak. Iya. Udah pernah dicerita, no. Siap. Enak ini kalau mama sama anaknya ditanyain, pihak ketiga bisa nyerocos kemana-mana. Boleh Nur, monggo boleh Nur, gimana boleh Nur? Ceritanya boleh Nur. Apa ya? Kalau saya ya gini Mas, pengalaman pribadi kayaknya. Saya enggak mau anak-anak itu apa yang saya ingin anak-anak harus nurut gitu. Saya sudah itu tak buang karena pengalaman pribadi ya. Jadi saya itu terus terang dulu kuliah itu kuliah S1 di UPN itu jurusan yang nggak tak sukai sebetulnya. Pasti Pak Dika itu kan sudah di Jakarta semua. Nah beliau itu selalu memberi support ke adik-adiknya itu dalam bentuk nanti kamu kuliah ambil ini 5 tahun ke depan itu dibutuhkan ini gitu. Padahal saya nggak suka pelajaran itu gitu loh. Jadi ya itu belajar dari situ. Tapi jadi setelah lulus kuliah itu semua pekerjaan yang saya pegang itu jauh di bidang itu karena saya benar-benar nggak pakai ilmu saya yang di kampus. Jadi saya berkarir itu dengan passion saya sendiri gitu loh. Dari intuisi, jadi apa yang saya suka gitu. Jadi kan kayak public speaking, kemudian
ketemu orang banyak. Sebenarnya saya tuh dulu kepingin ke HI, hubungan internasional dulu sebetulnya. Pengen jadi diplomat tuh. Ceritanya dulu kepingin jadi diplomat. Tapi ya karena kakak-kakak kan pengaruhnya besar ke keluarga kami gitu ya. Keluarga kita itu kan pengaruhnya besar. Ngasih support itu kita ya mau nolak itu takut soalnya kan dibiayai kakak gitu kuliahnya takut perut itu kok iya gitu. Tapi mohon maaf loh yo, kira-kira tersendiri kesana-sana. Kan ini cerita ada background apa akhirnya saya selalu ke anak-anak, mama nggak mau kalian ngambil apapun yang kalian nggak suka, wes kamu ambil sembarang gitu loh. Ya kenyataannya kan bisa gitu loh, berhasil semua gitu loh. Yang ini apa ya tuh sampai dapat lagi S2, senengannya deh gitu kan gitu. Yang seneng gambar ya akhirnya dapat juga di desain produk gitu. Ini sebenarnya senang ke kesehatan, senang ke bau-bau kedokteran gitu, tapi dia takut kalau harus jadi dokter gitu. Ya mirip-mirip ambil di bidang itu gitu. Makanya biomedis. Ya. Gitu. Katanya sih nanti sinerginya ya sama kedokteran karena kan dia berusaha menciptakan peralatan yang mendukung dunia kedokteran gitu. Yang saya baca waktu biomedik pertama diluncurkan itu Prof. Nuh Muhammad Nuh itu bilang selama ini orang-orang Indonesia itu hanya sebagai operator tok gitu karena nggak ada yang wadah yang bisa nanti mereka bisa menelurkan produk gitu loh. Jadi hanya sebagai operator, sarjana elektro kita itu hanya operator aja gitu. Kan eman-eman gitu, sebagai tukang servisnya peralatan kesehatan gitu. Nah, katanya di posisi sebagai operator. Itu waktu itu Prof. Nuh itu tujuannya mendirikan biomedik gitu. Jadi biomedik ini yang saya tahu itu kombinasi elektro. Vaksin jurusan elektro sebetulnya. Siap, karena alat-alatnya ya. Tapi ini bagus ya Coach Billy ya, kasarannya memang benar sih selama ini kan yang digemborkan media adalah sumber daya alam Indonesia, kasarannya ya tambang, terus yang belakangan ini lagi hot lobster dan lain-lainnya. Tapi untuk peralatan medis benar juga ternyata belum sangat tersentuh sekali ya. Kita ya tadi kayak Bu Nur bilang kita masih menjadi konsumen dari teknologi luar gitu ya kasarannya ya. Iya, karena secara teknologi kan medis juga sangat berkembang Mas. Kalau dulu untuk akurasi kan sekarang lebih tepat pakai teknologi daripada pakai jasa manusia gitu kan. Karena kalau manusia bisa mungkin salah sobek atau kemudian kurang tepat nyobek, kemudian kurang tepat untuk jahit lagi kalau dokter bedah mungkin gitu. Dengan teknologi kan mungkin lebih akurasi. Yang saya pernah tahu dulu UNER pernah buat itu Mas pijet pakai laser. Jadi titik akupuntur itu ditembak sama laser, itu Prof. Rin itu orang fisika kebetulan. Jadi sebenarnya jurusannya adik Vina ini gabungkan pelajaran sulit fisika sama biologi. Keren banget itu. Tapi malah bisa sukses lah ya. Amin. Ini kalau tadi ya Mira ngomong, ini Alvin, Emir sama Vina ini sinerginya ini bareng ini. Yang pakai alatnya, yang butuh alatnya. Nah ini yang menciptakan, Alvin ini yang mengoperasikan karena sistem informasinya butuh nyambung semua. Benar. Masya Allah, alhamdulillah. Terus tinggal yang bisnisin dari kitanya gitu ya Coach. Iya benar. Makanya kita jadi YouTuber aja kan, keluar aja. Penyandang dananya Mas Krista. Cacat. Tapi asik Mas konten hari ini ya. Jadi mohon maaf tadi kalau misalnya saya terlalu jauh menanyanya, tapi paling tidak saya ngelihatnya dari sisi positifnya gitu kan, bahwa mama-mama bertiga ini ternyata berbeda karakter mendidiknya. Misalnya Tante Nur itu sangat demokratis. Kemudian kalau Mama Melda tadi punya pandangan tersendiri bahwa kalau anak saya sudah ada di lingkungan, di habitat yang tepat, maka dia akan bisa berakselerasi juga dengan tepat dan cepat dan seterusnya. Kalau Mama Lilis cenderung bahwa maaf nih, ya Alvin jadi diri sendirilah, nggak usah tahu latar belakang mama kayak apa gitu kan, biarin aja berkembang sendiri. Tapi asik lah, ini paling nggak
kalau ada yang nonton biar juga jadi pembelajaran, karena semua mendidik tentu akan menyesuaikan dengan karakter masing-masing keluarga dan terutama masing-masing individu anak sih. Bener, sepakat Mas. Tapi benar sih kalau nambahin sih memang Bule Ener itu dulu pas aku kecil aku deket sih sama Bule Ener ya Bule ya. Jadi Bule Ener ini tante yang banyak aku belajar juga sih Coach Billy. Dulu pas waktu saya masih kecil tuh macam-macam dijabanin sama Bule Ener ini. Sempat usaha badut di McDonald ya Bule Ener ya dulu. Terus macam-macam, jadi hebat banget, memang tangguh dan gigih. Jadi ya alhamdulillah nular ke anak-anaknya Bule Ener, hebat Bule. Alhamdulillah. Mau kasih jalan mudah aja gitu. Ini ngomong yang bagus-bagus, nanti pas di Surabaya ditraktir ya tante ya. Enggak, diantar ke tempatnya aja, yang bayar tetap Mas Risat lah. Masa sama tantenya traktir. Siap. Oke, kita masuk ke kontennya ya Coach Billy ya. Sekarang ke De Alvin dulu, De Alvin, persiapan dari SNMPTN gagal nih sampai dengan SBMPTN UTBK tes di hari hanya, itu kayak gimana sih De Alvin? Apakah memang baru belajar total sejak pengumuman SNMPTN gagal, atau bahkan baru naik kelas 12 udah belajar pol-polan De Alvin? Persiapan UTBK-nya De Alvin. Jadi mulai belajar mikir UTBK itu pas semester 2 kelas 12 ya. Jadi itu tengah-tengah itu udah mulai, teman-teman udah mulai ikut tryout gitu kan, aku pengen nyoba lah ya. Dikit-dikit itu karena lumayan susah, jadi lebih semangat gitu buat belajar. Tapi ya setelah pengumuman nggak jadi UN itu ya. Yang nggak jadi UN itu, terus kan pengumuman SNM itu ya. Itu mulai lebih lagi belajarnya. Jadi isi tryout. Paling nggak dua tryout gitu. 2 kali tryout 1 hari atau gimana? 1 hari. Iya, Masya Allah, masih sama Coach Billy. Ini Tante Lilis ini hebat banget. Tante Lilis 2 kali tryout 1 hari tuh ya kayak minum obat ya Tante. Tante nggak langsung, tante tuh di bawah, dia kan di kamar gitu. Kalau mesti diajak makan atau apa, masih tryout. Saya tante. Itu kalau di Alvin bilang masih tryout itu kemungkinannya 2. Satu beneran tryout, satunya lagi main game gitu. Makanya ya sudah, tante ya sudah, tante percaya aja deh. Siap. Tapi di Alvin mulai tryout berarti di Januari Februari gitu di Alvin. Mulai banget ya. Pas setelah pengumuman Maret setelahnya itu. Oh, pengumuman SNMPTN. Itu Ya, gagal SN, Mas. Oh, mulai giatnya, setiap harinya gitu ya. Jadi sudah tahu hanya TPS tok ya yang akan diujikan ya. Jadi belum sempat belajar full set, tapi memang baru ngebutnya ketika sudah tahu itu hanya TPS tok gitu ya, Vin ya. Kira-kira total sampai hari H udah berapa tryout, Vin, yang diambil? 50 lebih? 50? Kayaknya 50 lebih deh ya. 100 lebih nggak, Vin? Dihitung aja deh, coba sehari 2 gitu. Berarti lebih, Rek. Iya sih, karena kan jedanya lumayan itu, hampir 1,5 bulan, apalagi waktu itu diundur ya, jadi ada penundaan karena COVID itu kan agak panjang sih. Bisa 100 sih Mas, benar. Tapi konsisten sehari 2, Vin ya? Iya. Pernah lebih dari 2? Pernah lebih dari 2? Atau minimal 2? Minimal 2. 1 bulan terakhir itu, seminggu terakhir saya 3. Masya Allah. Tante Lilis ini aku sendiri kayaknya juga nggak sekuat itu, Tante ini hebat ya. Tidak aman ya. Nggak keluar. Siap. Tapi Vin, itu sampai segiat itu karena SN-nya gagal atau gimana, Vin, kasarannya, Vin? Termotivasi aja. Pasti mikirnya harus bisa lulus gitu sih ya. Makanya setiap hari. Dari diri sendiri apa kemudian ada peran orang lain, Vin? Gebetan misalnya, udah diterima. Nggak boleh ya? Ada mamanya gawat ini. Loh, kalau cowok biasanya bebas, Mas. Oh gitu. Ya mungkin teman-teman mulai kan banyak itu ya yang tryout gratis itu ya kan, teman-teman pada ikut. Jadi kayak termotivasi itu aku harus ikut Jadi setiap hari pengen ngejar teman-teman yang belajar, jadi temen ya.
banyak sih. Beneran. Beneran, iyalah. Beneran ada temen lah. Masih aja dikali. tapi Vin, ini kalau boleh terbuka Vin, di sini nyebut merek nggak apa-apa Vin. Tryout yang paling berkesan mana Vin? Yang pernah diikutin Vin? Zenius sih. Ini sama Zenius itu kan sama Eduka. Eduka itu kan belum berupa aplikasi gitu ya, masih web gitu. Jadi lebih jarang. Tapi paling sering Zenius sih. Paling sering pakainya Zenius. Bayar nggak itu, Vin? Oh, Zenius sih udah bayar dari kelas 12 awal sih, udah ikut Zenius dari berarti persiapan. Berarti Alvin ini ikut Primagama sama ikut Zenius ya, 2 ya? Alhamdulillah, Coach Billy ini berarti memang motivasinya kuat banget ya Tante? Udah 2 kali tryout 1 hari, ikutan bimbel 2, 1 online, 1 offline, Masya Allah, siap. Itu yang menarik itu temennya, dia bawa temen 4 ke Primagama, yang sekelas. Semuanya masuk Mas, ITS. Alhamdulillah. Oh berarti faktornya bukan Zeniusnya ini faktornya. Nggak boleh nyebut, nanti kalau dirutnya tahu bisa di-endorse. Terus di Alvin, berarti ini kasarannya tadi 1 hari minimal tryout 2 kali, udah nyoba macam-macam. Pantesan ya Tante Lilis ya, itu ekspresi ketika keterima di SBMPTN-nya sampai teriak itu ya, kayak ya karena ini ya Tante ya, perjuangannya luar biasa sekali. Iya. Bimbel online, offline dijabanin, tryout 2 kali sehari, Masya Allah. Di Alvin, ini yang udah ikutan 50 kali lebih tryout, di Alvin, ini sangat direkomendasikan nggak sih di Alvin ke semua pejuang UTBK tahun-tahun selanjutnya untuk mengikuti hal yang sama nih, tryout 50 kali lebih kasarannya di Alvin? Karena ya lebih kan setelah kan ada corona ini, setelah Maret akhir itu kan sudah mulai di rumah ya, udah nggak boleh ya itu mumpung di rumah terus kan, kalau aku sih dimanfaatin. Tapi kan nggak tahu kalau tahun depan bagaimana, pokoknya ya diusahain maksimal aja, banyak-banyakin latihan, itu sih aku. Keren nih, ini bisa konsisten padahal masih umur 16-17 kan, biasanya mau melakukan hal-hal yang lain juga ya sama teman-teman, tapi bisa konsisten 1 hari minimal 2, ini Masya Allah. Dari ya, sistem supportnya kuat banget sih Tante Lilis sama Om Hada, hebat juga Tante. hebat Tante, hebat Om. Di Alvin, ketika tahu hanya TPS saja, nggak ada mata pelajaran lain, ini jujur Vin, lebih lega atau lebih khawatir? Wah, sayangnya jadi banyak nih kasarannya nih. Ya dua-duanya sih Mas, lega karena ada beberapa pelajaran yang menurutku susah ya, yang dua karena fisika kayaknya. Sama kalau agak takut karena lebih banyak saingannya kan, lebih universal gitulah, banyak yang lebih bisa gitu. Itu. Siap, memang faktualnya yang lain juga pada bilang yang sama, ini kesempatan emas hanya TPS tok, jadi memang pesaingnya banyak. Ada yang mau digali nggak Coach Billy dari De Alvin sebelum pindah? Enggak sih Mas, monggo lanjut. Kita pindah ke Dek Vina dulu. Dek Vina, persiapannya gimana nih Dek Vina? Walaupun SN belum rezeki, SB belum rezeki, tapi ini kan monoton terus ya, maraton sekali ya Dek Vina ya kasarannya ya. Persiapan SN, persiapan SB, ujian mandiri. By the way, ujian mandirinya ikutan di PTN mana aja Dek Vina? Mandirinya di UNER sama di ITS aja Mas. Oh siap. Persiapannya gimana Dek Vina? Mungkin SBMPTN dulu Dek Vina, UTBK. Itu sama kayak Dek Alvin, tryout tiap hari. Oh, atau jangan-jangan tryoutnya barengan ini saudara sepupu? Ikut tryout Mas, dari sebelum ada perubahan, kalau cuman TPS aja itu sudah pernah ikut tryout gitu. Jadi biar punya gambaran gimana nanti waktu TBK gitu. Siap. De Alvin sudah ikutan tryout sebelum tahu TPS toh. Rasanya ketika hanya TPS toh gimana Devina? Kayak waduh, ini saya udah capek-capek belajar cuman TPS toh yang keluar. Atau malah lega? Lega juga sih Mas. Lega ya. Iya, nggak terlalu materinya, jadi semakin dikit, jadi bisa kayak fokus gitu. Bisa fokus. Sama Vin, yang nggak suka apa Vin? Sama fisika, kayak Vina sama Alvin sama fisika juga nggak suka. Fisika sih Mas. Fisika, siap. Kalau tryoutnya gimana Vin? Banyak ikut tryout juga atau gimana Vin? Vina itu Mas, ada satu tempat namanya Cerebrum.
Cerebrum. Jadi ada berapa puluh paket soal gitu buat 1 bulan buat latihan kayak gitu. Kalau kira-kira habis berapa tryout, Vin, sampai dengan UTBK, Vin? Apa? Nggak ngitung. Kalau Bapak 30 lebih, Vin? Kalau 30-an bisa, Mas. Soalnya apa ya? Nggak cuma di aplikasi itu aja. Soalnya ikut. Keren. Ini juga menekankan kepada pejuang UTBK selanjutnya ya, Coach Billy ya. Kasarannya banyak-banyak tryout tidak menjamin bisa masuk juga. Jadi harus beneran giat belajar ya mungkin ya. Nanti sangat pengen tahu. Devina, ketika tadi kan SP pengumuman tidak diterima kan tadi malah kasarannya lebih mudah menerima dibanding ketika SNMPTN ya. Itu persiapan mandirinya gimana, Devina? Banyak persiapan nggak ya? Lebih ngulang materi sih, Mas. Ngulang materi kemarin. Belajar yang terlalu berat, soalnya nanti takutnya tambah stres. Stres. Kalau di ITS ujiannya apa? Ini TKA, ada TKA-nya juga? Yes. TKA aja, jadi kayak UTBK. Oh, sama. Siap. Jadi persiapannya nggak terlalu drastis banget ya, Devina ya, karena tinggal mirip-mirip ya kasarannya ya. Ya, tambahin kayak verbal gitu aja, Mas, kayak yang antonim, sinonim, kayak gitu aja. Jadi pemodelan PPS zaman sebelumnya, Mas, 2018, Mas. Devina di Primagama dari kapan, Devina? Ikut Primagama udah dari SD. Dari lahir, Masya Allah, dari lahir. Alhamdulillah. Ternyata rumah sakitnya juga di Primagama. Dari kelas 4 itu udah ikut Primagama. Masya Allah, dari jenjang pertama banget berarti ya, Bu Nur. Primagama ada TK, mungkin dari TK, Mas. Oh iya, Devina, itu kalau di Primagama gimana, Dek? Ketika SN belum keterima, SP belum keterima, ngebantu motivasiin nggak, Dek, untuk bangkit lagi buat di ujian mandirinya, Dek? Iya, Mas. Terus di Primagama kan kemarin sempat ada tryout itu loh, Mas. Itu TBK-nya itu, Vina kan ikut itu. Dan menurut Vina, itu soalnya lebih mendekati UTBK-nya. Wah, Alhamdulillah. Dibandingkan itu online yang Vina ikutin. Ini dirutnya seneng itu, dirutnya seneng tuh. tambah ganteng dirutnya kayaknya. Dapat banyak. Yang mana sih? Ini memang tante-tante yang suportif ini. Siap. Hanya bisa support. Tapi Devina, berarti itu kasarannya ini lega banget ya, Devina ya, tadi walaupun ngelihat pengumuman di mandirinya nggak sengaja, dikiranya itu belum kebuka, ternyata sudah kebuka langsung kelihatan keterima, tapi itu pasti lega banget ya, Devina ya, perjuangannya panjang banget ya. Dan dan dari segi emosional pasti roller coaster banget ya, SN belum, SB belum, akhirnya ujian mandiri keterima, Alhamdulillah. Ini orang tuanya itu padahal sudah bukan yang pertama kan ini ya. Kayak Tante Lilis kan sudah pernah TV, Tante Melda kan sudah pernah, tapi ya tetap shocknya itu, takutnya itu sama, nggak berubah. Iya. Khawatirnya sama, dredegnya sama. Betul. Apalagi tadi Bu Nur kan memang pengen banget masuk ITS ya buat Vinanya ya, jadi itu juga deg-degnya tambah kenceng lagi, Alhamdulillah. Siap, Coach Billy mau masuk ke teknis, Coach Billy, silakan Coach. Nilai. Oke, kalau yang Coach Billy pengen tahu si Alvin sih masih ingat nggak rata-rata UTBK-nya kemarin, nak? Rata-rata aja sih, biar nggak usah ngasih bocoran semua. Yang nilai UTBK-nya 599 kalau nggak salah. 599. Kalau Vina masih ingat nggak UTBK-nya ditolak itu berapa rata-ratanya? 118 kalau nggak salah. 500 ya, kisarannya masih 500. Oke. Yang sempat terrilis di kita sih, Mas, itu jurusannya si Alvin sih. Kita bandingkan sama UB, sama UGM, sama Udayana. Tapi posisinya nggak jauh beda sih, Betty. Jadi kalau Alvin 599, sementara yang tercatat di UGM 607.
Sebenarnya nambah dikit aja bisa ke UGM, Vin. Tapi tadi Mama Lilis kan nggak mau Alvin jauh-jauh juga, sama kayak Mama Melda ya kelihatannya. Kelihatannya kan Alvin anak laki satu-satunya ya, Mama Lilis ya. Ya, ya. Itu nggak boleh jauh-jauh kelihatan. Jadi kalau UGM ternyata cuma 607 Mas secara rata-rata. 607 nggak beda jauh sih. Kalau UB dan Udayana tentu di bawahnya ITS sih. Dan kebetulan ini tadi sempat tak lihat sebenarnya teknologi informasi itu ya hampir sama kayak teknik informatika hampir sama sih, hampir sama. Jadi ya mainnya coding, kalau sistem informasi mainnya database. Jadi ya mesti jago matematika. Kalau nggak seneng fisika nggak apa-apa, tapi paling nggak matematikanya harus jago sih. Kalau si Vina tadi di biomedik mungkin nambah sedikit sih sebenarnya kalau mau ngomong ke ITS-nya ya. Jadi tadi kan cuma 500 berapa, Vin? 518. 518. 518. Mungkin kalau dinaikkan ke kisaran 53 gitu mungkin kena itu SB-nya. Makanya kok kemudian akhirnya diterimanya di mandirinya, karena itu juga kisarannya segitu sih kalau mau ngomong rata-rata nilainya. Untuk bocoran aja meskipun ini nggak bisa jadi patokan karena sistemnya kan menggunakan IRT yang tahun depan pasti anak yang tes juga akan menggeser nilai itu. Kalau kemudian yang mau masuk ke jurusan sana, skornya juga beda lagi gitu sih Mas. Dan ini yang menarik di Alvin ini PU-nya tinggi, Coach, 608. Alhamdulillah. Jadi biasanya ini anomali bener, ini anomali. Ya makanya bener jago ngoding Mas, PU-nya tinggi. Jadi biasanya PK-nya tinggi juga berarti. PK tinggi 621, benar. Oh, iya bener lah, ya cocok lah. Ya bener lah jurusannya bener. Hebat Vin, kita narasumber kita sejauh ini PU-nya nggak ada yang nembus 600 ya Coach ya, semua 500 semua. Betul. Jadi informatika ITB saja kemarin cuma 598 adik Aji. 598. Gitu. Nah ini Alvin bisa tembus 600 sebenarnya kategorinya sudah tinggi ya bener lah akhirnya diterima di ITS. Tapi tadi sebenarnya kalau mungkin dua yang lain itu harus support juga tinggi mungkin, tapi pilihan pertamanya malah SI ya. Ya. Malah SI sih. Iya, ya nggak apa-apa sih. Tapi nek mau ngomong lebih srek mana SI sama ini teknologi informasi, Vin? Ya, pastinya yang SI kan ya, pilihan pertama. Tahun depan nyoba, Vin? Masya Allah. Ngerekamnya gampang ya, tahun depan nyoba. Enggak, gurau. Nanti saya dimarahin sama Mama Lilis ya, jangan. Oh, boleh. Siap. Mungkin ke Tante Melda, ingat nggak Tante Emir perjuangannya gimana Tante untuk persiapan UTBK? Banyak tryout gitu nggak Tante Melda? Oh iya, Emir itu kan mau sebelum UTBK itu tryoutnya itu pokoknya pagi habis sarapan jam 8 udah masuk kamar tryout. Nanti habis itu online dari les, habis itu malam jam 8 malam selalu tryout. Jadi tiap hari tryout pagi sama malam sampai jam 11 malam. Masya Allah, makanya itu pas waktu UTBK SBMPTN nggak diterima nangis tuh ya Tante ya. Kasihan, ya sampai dibelani waktu itu kan ada kan privat juga yang untuk TPA itu kebetulan langganan mulai kakak-kakaknya, jadi pakai PC jadi privat juga gitu loh. Jadi waktu terakhir mau nggak apa-apa deh, bismillah wes udah les saja kan, karena guru-gurunya kan nggak bisa online, guru-guru yang tua-tua itu nggak bisa online, jadi tetap datang kita. Jadi ya wes, jadi itu juga jadi privat ya, coronanya sementara dihilangin dulu, nggak apa-apa, bismillah. Jadi bukan online, offline juga gitu. Jadi memang itu udah harapannya, perjuangannya besar, pas waktu nggak keterima tuh nyes banget gitu ya Tante ya di SBMPTN-nya ya. Terus untuk persiapan mandiri, kalau mandirinya kayak gimana Tante? TPA juga atau ada mata pelajaran yang lain Tante? Itu Tante nggak tahu, tapi ada yang tes, dia kan ada tes kayaknya pelajaran kok, UNER pelajaran. Jadi bukan TPA aja ternyata kalau yang mandiri. Wah, itu persiapannya lumayan Coach ya, karena setelah 3 bulan 4 bulan fokus TPS tiba-tiba belajar pelajaran lagi. Tapi kalau latar belakangnya Emir dari SMA 5
Santai, Mas. Siap, Santuy siap. kata anak sekarang SMA 5. Santuy. Kalau secara rata-rata UTBK, Tante Melda ingat nggak ya, Emir dapat berapa Tante rata-ratanya? Saya lupa ya, 597 atau Masya 590, Allah. kayaknya 590-an segitu ya, 59 ya. 590-an, Ya, Coach Willy. ya. Ini mirip banget sama di Alvin ya. Ya, Alhamdulillah. kurang dikit sih sebenarnya kalau mau ngomong kemarin kan kita terakhir dengan siapa? Natasha. Natasha cuma 624 ya. Natasha itu kemarin masuk mana ya? FK mana ya? FK UNER. FK UNER. Berarti nanti ketemu sama Amir. Emir ya, FK UNER. Oh iya, satu FK kampus. UNER kan satu patokannya kampus. saya di 624 si Natasha. SMA Siap. 4 Kendari. Ya, Oh, adik-adik sekalian, ini Kak Emir satu hari 2 kali tryout pagi dan malam sebelum tidur, pagi setelah sarapan, malam sebelum makan malam gitu ya, Tante Melda ya. Terus jadi ikut, selesainya mesti jam 11 malam, jadi jam Masya 12 Allah. baru tidur. Terus ikutan privat juga. Jadi ini menarik. Jadi adik-adik sekalian yang mau UTBK di tahun depan memang perjuangannya harus mulai dari sekarang ya, harus maraton. Jadi kalau perlu bimbingan silahkan ke Primagama, tetap balik lagi. Bisa baik. Siap. Kalau Devina ingat nggak Dek? Aku nggak dapat ininya ya, datanya. Yang kalau PU-nya gimana Dek, nilai PU-nya? Nilai penalaran umum Devina? Lupa, Mas. Lupa, wah, alhamdulillah. Berarti beneran udah fokus ke mandiri ya. Jadi UTBK udah itu langsung fokus ke mandiri. Siap. Ada yang mau digali nggak, Coach? Secara teknis, Coach? Enggak sih. Aman, Udah siap. cukup, Mas. Kalau kita masuk ke segmen terakhir, De Alvin, boleh bagi tips and triknya De Alvin buat semua yang nonton De, tiga tips and trik. 3. Ji. Aku sih konsisten sih. Terus belajar. Sama yang kedua apa ya? Cari hiburan deh. Kalau aku setiap malam itu pasti main sama teman-teman. Main game online. Jadi nggak terjenuh, nggak bisa stres itu. Mobar. yang ketiga ya? Apa ya? Oh, udah itu aja deh. siap. Jadi kalau konsisten deh. Siap, jadi konsisten belajar ini luas ya Coach Billy ya. Tadi De Alvin ngambil Zenius online, ambil Primagama offline, dan juga tryout 1 hari minimal 2 kali, dan konsisten main gamenya juga ya malam-malam ya. Karena itu hiburannya sih, Mas. Tapi masuk akal juga, kayak kemarin yang siapa itu kan juga gitu. Ya. Belajar, kalau memang ingin santai, istirahat ya serah, nggak apa-apa. Tetap harus jangan belajar terus. Paket sih. Logis, masuk akal. Tante Lilis, dari orang tuanya Tante, ada tips and trick buat mama, papa yang lain yang nonton, yang mendampingi UTBK tahun-tahun berikutnya Tante? Monggo Tante. Ya kalau Tante itu, kalau anak itu minatnya kemana gitu kan, dan itu nanti pasti dia jadi dorongan dia belajarnya itu nanti. Minatnya dia apa, jadi ini aja disupport aja, kita nggak ngatur-ngatur gitu ya. Terserah anaknya minatnya apa. Siap. Jadi dari Tante Lilis, ya percayakan pada minat anak gitu ya Tante ya. Itu insya Allah dorongan belajarnya lebih kuat ya, motivasinya ya. Ya, itulah. Siap. Monggo Vina, silakan Vin, tips and triknya Vina. Kalau Vina dari pengalaman itu Mas, buat adik-adik mending dibanyakin juga kayak ikut olimpiade kayak gitu. Jadi sertifikatnya juga ditambah. Terus habis itu konsisten belajar sama berdoa, semuanya dikembalikan ke Allah, minta yang terbaik aja. Devina ikutan olimpiade dulu? Enggak Mas. Oh siap, berarti harapannya ini dari catatannya adik-adik ikutan olimpiade gitu ya kasarannya ya. Siap. Devina kalau lagi belajar terus lagi jenuh, ngapain Devina biasanya biar semangat lagi? Nonton TV aja Mas. Definisi nonton TV ini apa? Nonton drama Korea atau apa? Bisa ngobrol lebih panjang kalau drakor. Apa aja. Oh apa aja Vin? Apa aja? Siap. Dari Bu Nur, tips and triknya apa nih Bu Nur? Buat papa mama yang lain Bu Nur? Ya, ini sama kayak paling ya sama kayak orang tua yang. Jadi intinya diciptakan aja suasana rumah yang enak, makanan dipenuhi, kamu kabeh. Pinter masak mama ini. Penuhi internetnya oke wes,
semua fasilitas itu dibaguskan supaya dia nyaman belajar, supaya dia ini gitu. Ya, apalagi sekarang lagi COVID ini susah banget ya Bu Lenur ya, itu penting banget ya, karena jenuh belajar itu kan tantangan terbesar. Tante Melda, tips and triknya gimana nih Tante Melda buat mama-mama yang lain, bapak mama yang lain? Kayaknya sama semua juga, kita nurutin anak maunya kemana, dan yang penting itu berdoa. Nah, kalau Emir ini kan suka basket, jadi tante itu deg-degan, kalau dia sudah jenuh, larinya ke basket, saya bilang, aduh ini gimana anak ini kebatan corona basket. Jadi dia dalam 1 minggu itu kalau sudah jenuh, sudah aku anunya ke olahraga gitu. Capek kalau nggak gerak badannya, udah. Ini dia kan Abbas, anak basket. Abbas, siap. Berarti ini Tante sama selain itu mungkin dari Tante Melda tadi yaitu ya perbanyak informasi ya Tante ya, karena Tante Melda tadi sangat pede banget dari SN belum keterima, S belum keterima, santai masih ada jalur mandiri gitu. Makasih banyak Tante-tante, adik-adik sekalian. Coach Billy ada mau disimpulkan Coach Billy? Monggo Coach Billy, mulai duluan kesimpulan. Yap, kalau mau nyimpulkan sih dari sisi anak Mas, kelihatannya kan dari yang sudah bersama kita beberapa episode, semuanya punya karakter petarung yang kemudian ketika berjuang gak gampang nyerah, dan itu semuanya sama dengan ketekunan, dengan bahasa masing-masing, ada yang konsisten, ada yang istiqomah, yang intinya adalah bahwa memperjuangkannya itu tidak bisa diraih dengan sepenggal perjuangan panjang semuanya. Terbukti beberapa kali tryout diikuti, rata-rata semua yang sukses tryoutnya di atas 50, bukan kemudian cuma 1, 2, 3 kali tryout. Itu sih. Kalau hari ini edisi khusus ada orang tua, 3 mama yang ada di sini, karakternya sebenarnya hampir sama semua, meskipun cara untuk mendelivery ke anak-anaknya beda-beda. Tapi moga-moga dengan nonton konten ini, itu menjadi wawasan lah buat mama-mama, papa-papa yang ada di luar, khususnya buat Mas Risa dan saya gitu ya, karena saya belum meloloskan anak saya ke perguruan tinggi, ini juga tantangan 2 tahun lagi. Moga-moga saya bisa untuk dalam tanda petik minimal ketika datang ke saya kemudian berdebat ngomong saya mau jurusan ini, minimal saya harus ikhlas memberikan oke, silakan ambil itu, bukan harus jadi seperti ayahnya atau ibunya. Mungkin itu Mas simpulannya. Coach Billy, iya juga ya, anak saya masih 4 tahun, berarti 13 tahun lagi. Jangan dihitung, masih panjang. Satu hari masih tryout 1 kali kayak ini anakku mulai sekarang. Saya ngomong jadi ketahuan ya selisihnya berapa tahun ya. Salah saya ngomong tadi. Siap. Adik-adik sekalian, makasih banyak atas waktunya sudah nonton juga. Ini hari ini memang spesial banget karena sudah lengkap juga database kita Coach Billy ya. Hampir semua PTN klaster 1 kita sudah punya datanya, dan sekarang bukan hanya SBMPTN, bahkan jalur mandiri pun kita juga sudah punya datanya. Tadi Vina jalur mandiri di ITS itu seperti TPA saja, kalau Emir itu jalur mandiri UNER itu ada PKA-nya juga. Jadi menarik sekali, ini roller coaster perjuangannya nih luar biasa banget. Jadi adik-adik yang nonton, siapkan diri kalian sedini mungkin dari sekarang, dari semester 1 kelas 12 silakan langsung dipetakan. Tadi manajemen diri semua ini pada kuat banget, di Alvin manajemen dirinya hebat banget, mulainya sejak pengumuman SNMPTN 1 hari minimal 2 kali, Emir 1 hari juga 2 kali, pagi malam bahkan sampai tengah malam, bahkan panggil guru privat juga. Dek Vina juga Masya Allah di Primagama dari kelas 4 SD. Jadi nih, semangat juangnya nih kuat sekali. Jadi adik-adik sekalian yang nonton, manajemen diri ini adalah maraton, bukan lari sprint. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa selalu sehat dan cari alternatif untuk menghilangkan kejenuhan. De Emir Abbas, De Alvin anak MOBA, De Vina anak drakor. Siap. jadi mudah-mudahan edisi ini ngebantu semua. Terima kasih banyak Tante Melda, Tante Lilis, Bu Nur, Vina, Alvin, Mas Intan, matur nuwun. Mudah-mudahan ospeknya lancar, Vina sama Alvin, ospeknya lancar, semuanya juga semua cita-citanya diperlancar juga. Jadi terima kasih banyak atas waktunya.
Iya, terima kasih banyak atas waktunya. Saatnya saya ngedit, kayaknya banyak banget yang mesti diedit. Baik, ya, makasih. makasih Mas Rizal, makasih Pak Billy, Coach Billy. Matur nuwun, mama-mama semua. nuwun. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga Ini saya mohon maaf paling lahir batin juga. saya paling Oke, riwel salah karena ini kata. masuk di edisi keluarga besar. jadi ngomongnya ngati-ngati banget. Pak Mel, terima kasih. Baik adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Dari kami sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.